tak pidet lho. Alfan ala suratil qamari lailatal badr. Wahai Ummu Qais, perlu diketahui wahai Ummu Qais, Allah Subhanahu wa taala kelak ketika hari kiamat akan membangkitkan dari ahli baqi ini, dari orang-orang yang dimakamkan di baqi ini 70.000 orang yang rupanya keadaannya itu seperti ala suratil qamari, seperti rembulan pada tanggal 15, seperti bulan purnama kata Rasulullah. Kullu wahidin minhum yashfa'u ala sab'ina alfan. Satu orang dari 70.000 itu, kata Rasulullah, memberikan syafaat pada 70.000 yang lain. Bayangkan pas berapa jumlahnya Bapak Ibu. Jadi kelak ketika hari kiamat, manusia itu kan sekarang hidup ya, awalnya itu tidak ada sekarang, kemudian nanti meninggal, dikuburkan, dibangkitkan lagi ketika hari kiamat. Nah, dari ahli baqi ini ketika hari kiamat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan 70.000. Semuanya itu bercahaya seperti rembulan, seperti yang bersinar, yang bercahaya seperti rembulan. Setiap satu orang dari 70 itu memberikan syafaat, memberikan pertolongan pada 70.000 yang lain. Pas berapa jumlahnya semuanya? Itu keistimewaannya orang yang dimakamkan di baqi, keistimewaannya ahli baqi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man istato'ah, ini apalagi dimakamkan di baqi, meninggal di tanah haram Madinah saja sudah mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah, sudah mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari salah satu hadisnya Rasulullah menyampaikan, man istato'a ayyamuta bil madinati falyamut fa inni asfa'u liman yamutu biha. Barang siapa yang ingin meninggal di kota Madinah, meninggallah. Barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, meninggallah, kata Rasulullah. Fa inni asfa'u liman yamutu biha. Karena kelak saya akan memberikan syafaat pada orang tersebut, pada orang yang meninggal di tanah haram Madinah. Artinya apa? Andaikan kata ajal kita ini, maut kita ini, andaikan kata nasib kita ini bisa diusahakan, bisa dipilih oleh kita sendiri. Oh, saya ingin meninggal di sana. Oh, saya ingin meninggal di Malaysia. Oh, saya ingin meninggal di Madinah. Oh, saya ingin meninggal di kota Mekah. Andaikan kata ajal kita, maut kita ini bisa diatur oleh kita sendiri, kata Rasulullah, maka meninggallah di kota Madinah. Karena apa? Kematian ada di tangan Allah, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya bisa berdoa, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Kata Rasulullah, meninggallah di kota Madinah. Fa inni asfa'u liman yamutu biha. Karena saya akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di tanah haram Madinah. Ini apa? Syafaat khusus Bapak Ibu. Syafaat pertolongan khusus, pertolongan khusus oleh Rasulullah SAW yang diberikan kepada orang yang meninggal di tanah Madinah, lebih-lebih yang dimakamkan di baqi. Jadi jumlah yang dimakamkan di baqi itu adalah dulu itu kurang lebih 10.000 dari sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu alu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, abna'u Rasulillah, benatu Rasulillah, putra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Qasim, dan juga istri Rasulullah Siti Aisyah,
dan juga para sahabat Rasulullah yang sudah tidak asing lagi, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan yang dimakamkan di Baqi itu. Sayyidina Utsman yang mempunyai julukan yang mulaqabun bi Dzin-Nurain, sahabat yang mempunyai gelar orang yang mempunyai dua cahaya. Bahkan keistimewaannya Sayyidina Utsman, Bapak Ibu, kata Rasulullah, kullul anbiya yaumal qiyamah kullul anbiya fil jannah syafiqun wa rafiqun. Setiap para nabi itu kelak ketika masuk surga, ketika ada di dalam surga itu mempunyai teman khusus, teman privat. Wasyafiqi wa rafiqi, kata Rasulullah, wasyafiqi wa rafiqi fil jannah Utsman bin Affan. Teman privatku, teman khususku di surga Allah Subhanahu wa taala kelak, yaitu adalah Sayyidina Utsman bin Affan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Utsman dimakamkan di situ. Tapi awaluman mata wa awaluman dufina fil Baqi minal muhajirin, yaitu adalah Utsman bin Maz'un. Orang yang pertama yang meninggal sekaligus orang yang pertama yang dimakamkan di makbaro Baqi ini dari kalangan muhajirin. Kalangan muhajirin tahu semua kan, muhajirin kan orang yang hijrah dari kota Madinah ke kota, dari orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ini, yaitu yang pertama yang dimakamkan di Baqi itu adalah Sayyidina Utsman bin Maz'un. Awaluman mata wa awaluman dufina fil Baqi minal muhajirin Utsman, Sayyidina Utsman bin Maz'un. Pertama, sahabat muhajir yang meninggal di tanah haram Madinah sekaligus yang dimakamkan di Baqi, yaitu adalah Sayyidina Utsman bin Maz'un. Jadi banyak para bapak ibu, dan orang yang memang ditakdirkan dimakamkan di situ bisa saja, meskipun para jemaah, bahkan beberapa bulan yang lalu jemaah dari Surabaya saya mengantarkan di situ, mengantarkan ikut andil dalam pemakaman dia untuk mengantarkan ke pemakamannya di makamnya. Kalau Mbah Maimun di Makla di Mekah, Jannatul Makla. Jadi Indonesia. Ya. Jadi harapan kita ziarah sekarang ke tempat ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak kita dikumpulkan bersama mereka, bersama beliau. Amin. Karena beliau sudah dijamin oleh Allah. Di samping keluarga Rasulullah, di samping sahabat Rasulullah, ada di tempat khusus Bapak Ibu. Baqi spesial, VVIP. Spesial Bapak Ibu. Tadi itu bahwa yab'atsullahu yaumal qiyamati sab'ina alfan ala suratil qamari lailatal badri. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dari ahli Baqi ini kelak ketika hari kiamat 70.000. Semuanya itu seperti rembulan, bercahaya, bersinar. Setiap satu orang dari 70.000 itu memberikan syafaat pada 70.000 yang lain. Pas berapa jumlahnya? Tinggal kalkulasi. Memberikan syafaat itu apa artinya? Memberi pertolongan. Syafaat itu artinya membantu. Andaikan kata temannya itu orang lain itu mempunyai nasib tidak baik, mempunyai nasib ada neraka, dibantu, diangkis, diangkat. Itu barokahnya orang yang dimakamkan di Baqi, tempat khusus ini. Tidak ada di Indonesia. Tapi harapan kita kadang-kadang meskipun kalau memang sudah berdoa mungkin mempunyai istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan dimakamkan di Baqi, meskipun jasadnya tidak dimakamkan di Baqi, ruhnya dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala, digabungkan dengan ahlul Baqi. Banyak ulama-ulama Indonesia, banyak ulama-ulama luar Saudi, memang orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin mempunyai cita-cita supaya dimakamkan di Baqi. Secara jasad tidak dimakamkan di Baqi, tapi ruhnya dari Indonesia, ruhnya dari tempat itu dipindah, digabungkan
bersama orang ahli baqi. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala Satu orang bersama mereka. Amin Allahumma amin. Ya cukup ya karena waktunya cukup apa? Nanya, itu setiap habis salat wajib kan ada salat jenazah. Ya. Beliau itu dimakamkan di baqi atau di luar ada apa? Kebanyakan di baqi. Oh gitu ya. Iya. Warga apa jamaah? Tidak semuanya warga, tidak semuanya jemaah. Kadang-kadang kalau memang mempunyai takdir, ditakdirkan meskipun jemaah bisa. Bahkan saya sendiri sudah mungkin 4 bulan yang lalu saya sendiri yang mengantarkan jemaah. Pas jemaah yang saya bawa lagi meninggal, terus saya yang ngurus waktu di rumah sakitnya pas meninggal, terus saya yang melihat juga waktu diadusi, dikafani, sekaligus saya yang nganter untuk ke tempat untuk disolatin. Terus saya yang nganterin sama petugas, sekaligus saya yang juga ikut serta mengantarkan jenazahnya ke liang lahatnya. Jemaah dari Surabaya dimakamkan punya nasib seperti itu ya. Jadi artinya apa? Bukan hanya khusus kepada orang warga Saudi, tidak. Artinya kalau memang mempunyai takdir dimakamkan di situ, meskipun orang luar Saudi bisa dimakamkan di Baqi. Ya. masih ada lahan. Ada lahan. Artinya enggak udah dikeramik ini semua. Enggak di keramik, hanya bata apa itu istilahnya, Bata tua. hanya ada bata-bata itu di dalam itu, bata-bata yang seperti di tanah itu, artinya tidak pas Bata merah, seperti itu. Ayo bisa kita langsung ya. Perlu diingat ya, besok kegiatan kita besok yaitu adalah city tour di Kota Madinah. Tentunya ya pakai bis ya. Besok harus tepat waktu ya Bapak Ibu, jangan terlalu molor ya. Besok pagi